Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Rayani Manurung dengan NIM 230210187, mahasiswa program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Maluku Saleh. Di sini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Mengelola Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan Publik. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materinya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu sumber daya manusia dan apa sih itu pelayanan publik. Sumber daya manusia atau disingkat dengan SDM adalah potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial. Sumber daya manusia ini berupa kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seorang individu dan berperilaku dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungannya, serta bekerja karena termotivasi oleh keinginannya sendiri. Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan menjadikan sumber daya manusia sebagai faktor yang penting dalam menentukan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam persaingan global. Pelayanan publik dapat diartikan, teman-teman, sebagai pemberian pelayanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuatu dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik yang profesional memenuhi beberapa prinsip seperti efektivitas, terus sederhana, terus ada kejelasan dan kepastian, teman-teman. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengelola sumber daya manusia ini yang pertama adalah rekrutmen dan seleksi, yang dimana proses rekrutmen dan seleksi harus dilakukan secara cermat dan transparan untuk memastikan tim unggul yang mampu menghadapi berbagai tantangan dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas. Langkah yang selanjutnya yaitu pengembangan sumber daya manusia, yang dimana di dalam pengembangan sumber daya manusia ini mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sumber daya manusia. Langkah yang berikutnya yaitu pengelolaan kinerja, yang dimana, teman-teman, pengelolaan kinerja ini harus dilakukan dengan cermat dan transparan untuk memastikan tim unggul yang mampu menghadapi berbagai tantangan dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas. Selanjutnya, pengawasan dan pengendalian, yang dimana pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia harus dilakukan secara efektif untuk memastikan tim unggul yang mampu menghadapi berbagai tantangan dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas. Yang kelima, ada analisis kebutuhan, teman-teman, yang dimana analisis kebutuhan ini tuh harus dilakukan untuk memastikan kebutuhan dan harapan karyawan dipenuhi, baik dalam hal pengembangan karir, kesejahteraan, maupun lingkungan kerja yang kondusif. Tujuan ini mencakup beberapa hal seperti meningkatkan kinerja karyawan, yang dimana karyawan yang merasa dihargai dan diperhatikan akan lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik. Yang kedua yaitu meningkatkan retensi karyawan, yang dimana apabila karyawan yang merasa nyaman dan puas dengan lingkungan kerjanya, maka ia akan lebih cenderung bertahan di perusahaan. Nah, yang terakhir yaitu meningkatkan citra perusahaan, teman-teman, yang dimana perusahaan yang memiliki reputasi baik dalam hal pelayanan sumber daya manusia akan lebih mudah menarik karyawan yang berkualitas dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat.
Sekian yang bisa saya sampaikan dan sekian materi yang saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.